Sahabat, jumpa lagi dengan video saya ya. Kali ini kita panen lagi ya. Eh, yang belum panen saya doakan semoga masak semua ya, dan mencapai target panennya. Dan jangan lupa pupuk, pemupukan, perawatan, pruning, dan jangan lupa kontrol rumputnya ya. Jangan sampai hutan rimba ya. Jadi sahabat, pemanen hati-hati karena besoknya kita panen lagi, jadi usahakan hati-hati ya, sayangi kesehatan ya, jangan lupa begadang. Oke, baik, kita panen ya. Ini pohon ini dulu dengan gagang bambu ya. Gagang bambu, kenapa bang kok gagang bambu ya? Beginilah, saya jelaskan ya, karena pohonnya rendah, jadi kalau kita beli fiber harus potong ya. Tapi kalau bambu ini simple, kita nggak usah poles-poles, dia kuat juga. Ini sudah 2 tahun dah bambu ini, nggak busuk-busuk ya. Oke, baik, kita panen terus ya. Jadi usahakan ya, ketika panen usahakan hati-hati, jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru ikannya bisa cedera ya. Inilah buahnya, sahabat, lumayan juga. Ini jenis bibitnya PPKS 540. Nah, ini dia, lumayan ya, besar. Oke, kita ke pohon selanjutnya. Baik sahabat ya, pohon selanjutnya ini dia. Ini dampi ya. Ini dampi yang dari sana tuh PPKS 540. 540 sekitar 7 ya, 7 pohon. Yang ini selebihnya ini dampi semua. Ini dia ya, sudah masak ya. Jadi sahabatku, ketika menanam bibit sawit ya, jadi usahakan jangan yang cabutan ya, jangan cabutan. Jadi kalau cabutan ini kita nggak tahu ya, itu kan ilmu kita. Kalau ilmu perusahaan dia ditimbang dulu, dipakai apa-apalah ya. Jadi usahakan bibit dari perusahaan yang bersertifikat ya, karena hasilnya ya luar biasa. Jadi jangan kita dengar kata tua-tua di kampung ya, bagus cabut aja. Berbuah tapi beda dia. Tapi kalau memang sahabat mau bedakan, nggak apa-apa. Jadi sahabat bedakan hasil panen bibit cabutan dengan bibit perusahaan, pasti jelas beda. Walaupun sama-sama bibit cabutan 1 hektar, bibit dari perusahaan asli 1 hektar. Jadi begitu caranya sahabatku, cara membedakan apa benar ya, bibit cabutan itu bagus. Jadi kalau ingin nanam tuh nggak apa-apa, keluarkan modal 50.000 satu bibit, nggak apa-apa, hantam terus ya, karena asli dan bagus hasilnya ya, luar biasa memang. Kalau yang asli itu kalau segini ini udah keliling ya buahnya, itu yang 50.000 tuh bagus, keliling buahnya. Berbeda dengan cabutan. Kalau cabutan nggak sampai segitu. Makanya kita kalau pilih bibit tuh jangan main ilmu sendiri ya, karena di perusahaan tuh lengkap semua, pH-nya apa, nutrisi pada tanaman diukur semua ya. Oke, baik, kita panen ke pohon selanjutnya ya.
Oke kawan, sahabatku semua ya, pohon ini, pohon selanjutnya kita panen, kita libas ya. Jangan kemana-mana. Keras juga sahabat. Jadi usahakan ya, pilih mata dodos yang bermerek bagus. Jadi kalau mata dodosnya tajam, kita panen mudah. Karena kalau tajam mata dodos, kita kerja cepat ya. Oke, kita lihat buahnya. Nah, ini dia buahnya. Lumayan. Dampi. Ini dampi. Itu dampi. Yang di sana PPKS 540. Itu 540 karena ini masih kecil 540 karena dulu nggak cukup bibit. Jadi itu nyusul yang 540 ini nyusul. Ini dampi. Oke. Jadi pilih bibit yang bagus. Kalau dampi ini bilang orang ini berat, tapi satu pohon dia mengeluarkan satu buah. Itu aja. Kalau nggak satu buah, satu tandan, dua tandan. Tapi kalau ya PPKS 540 buah agak ramai, bisa 2 tandan 3 tandan, tapi beratnya kurang. Jadi banding lah gitulah. Begitu sahabatku. Oke ya, kita lanjut ke pohon. Kawan-kawan semua, jumpa lagi ya. Ini pohon selanjutnya. Tadi di sana, sekarang ini. Nah, ini dia buahnya. Jadi jangan lupa dukung video ini, bagikan ke teman-teman agar berkembang ya. Dan saya doakan ya, dengan kawan-kawan membagikan, menyukai, dibalaslah dengan rezeki yang berlimpah banyak ya. Oke, dan sahabatku semua yang lagi ada pekerjaan ya, kumpulkan duitnya terus. Dimanapun sahabat semua bekerja, baik di perusahaan apa, jadi kumpulkan untuk beli lahan. Kalau nggak suka lahan sawit ya lahan karet, sawah ya. Yang penting sahabat yang lagi bekerja. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya nggak ada kerja ya. Mumpung sahabat punya kerja di perusahaan-perusahaan ya, kalau saya nggak ada kerja, jadi sebuah kesempatan bagi sahabatku yang ada gaji ya, jadi bisa nabung untuk beli lahan. Itulah ya, saya doakan sahabat semua bisa mempunyai lahan juga, amin. Jadi usahakan mata dodosnya di atas sahabat. Saya pakai SPP 77, lumayan tajam lah ketimbang yang dulu saya pakai SBL KW. Nah, ini dia sahabatku bentuk buahnya. Ini sekitar 20 kilo, lumayan ya, cantik kan, bagus ya, nyala. Oke ya, kita lanjut ke pohon selanjutnya.
Oke sahabat ya, panen pohon selanjutnya. Tadi yang di sana, ini yang ini. Nah ini sekitar 3 meter ya. Nah seperti itulah buahnya. Ya satu batang satu. Namanya dampi. Kalau dampi gitulah, tapi lumayan. Beratnya berbeda dengan PPKS 540. Begini dampi ini. Kalau PPKS 540 dua tandan 50 kilo, misal nggak sampai ya, 30 lah ataupun 25 kilo lah kita bilang ya, satu tandan. Jadi kalau PPK dampi ini ya lebih, nggak usah dia dua, satu aja udah berat dia. Nah, begitulah. Jadi sahabat bisa bertanya juga pada senior sawit ya. Saya cuman pemula. Oke, kita libas. Nah, jadi sahabat, kalau mendodos nih tenaga nih ya, makanya jangan banyak begadang kalau kawan-kawan pemanen. Jadi kalau kita begadang memang tenaga itu berkurang ya. Makanya kalau kita mendodos nih, mendodos sawit butuh tenaga. Memang kerjanya sepele, tapi tenaga luar biasa. Oke, kita lihat buahnya ya. Ini dia. Ini sahabatku, buahnya luar biasa juga, bulat-bulat ya. Bulat-bulat, merah-merah. Usahakan pupuk yang bagus. Jadi kalau sahabatku semua berikan pupuk yang bagus, jadi pasti buah sawitnya itu bagus. Nah ini dialah kebun. Ini kesalahan saya, nggak saya apa ya, nggak saya beri racun. Beginilah sahabat, kalau kita nggak berikan racun, bersemak. Allah ya Allah. Oke sahabat, jumpa lagi. Ini pohon selanjutnya ya. Ini bentuknya, bentuk pohonnya, bentuk buahnya ya. Ini dia. Nah ini buahnya ya, yang akan kita panen, dan panjangnya seperti ini. Jadi sahabat ya, jangan lupa usahakan pupuk ya. Kalau seperti ini usahakan 4 kilo ya, 4 kilo 4 kilo 6 bulan sekali, atau berapa ya, sistem 3 bulan boleh juga. Kalau 3 bulan bisa lah kita bilang 2 kilo, karena 3 bulan lagi 2 kilo, itu sistemnya. Jadi kalau nggak pupuk sawit ini nggak bisa. Jadi saya pernah tuh, kalau nggak pupuk memang nggak mengeluarkan buah memang ya. Jadi kekuatannya tuh, saya pernah coba nggak kasih pupuk, nggak keluar buah. Jadi kayak mana ya, memang pupuk mahal gini gitu, mau nggak mau kita harus ya. Kalau kita kasih pupuk, kalau nggak kita kasih pupuk memang nggak sanggup dia sih. Itulah sahabat ya. Jadi nggak apa-apa, semangat selalu, ya kumpulkan uangnya. Oke, yang lagi ada pekerjaan nih rugi kalau nggak ada lahan ya.
yang ada pekerjaan di perusahaan gaji 4 juta, 3 juta, rugi nggak ada lahan. Ya, ya usahakanlah ada lahan eh, setengah hektar ya, nggak dapat 1 hektar, setengah hektar. Kalau 1 hektar bagus, 1 hektar nggak sanggup, setengah hektar ya. Kalau nggak setengah hektar, 1/4 hektar. Jadi yang ada pekerjaan nih, yang lagi bekerja di perusahaan atau ada gaji 3 juta, harus bisa ya, harus ada satu hektar. Semangat. Dulu nih sahabat, buahnya aduh minta ampun. Nggak seperti ini pun. Jadi nemu saya cara merawat sawit ya. Dapat juga. Ya, lumayan. Sekarang udah nggak berhenti lah. Oke, ini dia buahnya sahabat. Nah, jangan lupa pupuk sawitmu, berikan pupuk banyak, rawat selalu, jangan sampai bersemak seperti ini ya. Usahakan batang sawitnya bagus ya. Ini merah merona. Oke, pohon selanjutnya. Oke sahabat, pohon selanjutnya ini dia sekitar 2 meter ya. Pupuknya 4 kilo. Sekitar buah sekarang ini ada 5 tandan ya. Berarti kalau saya ambil 1 tandan jadi 4 tandan yang belum masak. Ini pupuknya 3 kilo boleh sahabat pakai, 4 kilo boleh sahabat pakai. Jadi sistemnya saya pakai adalah sistem tanam ya. Saya gali, saya cangkul sekitar 2 kali cangkul, 3 lubang ya. Saya taburkan. Kenapa saya pakai metode cangkul atau metode tanam pupuk ya? Karena ini banjir ya. Jadi kalau banjir tuh semua, kalau kita tabur pupuk tuh, jadi semua dihapus. Nah, jadi terpikir saya kalau misalkan sekarang kita mupuk bulan 2 ke depan banjir, jadi pupuk yang kita tabur itu habis ya, habis termakan atau habis disapu oleh air ya. Jadi saya bikinlah lubang. Jadi sahabat semua, kalau misalkan lahannya berawa atau sering banjir, jadi sahabat bisa bikin lubang tiga lubang dalam 1 pohon atau 4 lubang. Jadi kalau misalkan pupuk 3 kilo ya dibagi-bagilah. Kalau 4 kilo dibagi-bagi. Nah, jadi sistemnya itu fungsinya adalah ketika banjir. Ini banjir nih daerah nih. Jadi walaupun genangan air sampai 5 jam nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kita tanam, genangan air 5 jam itu udah nggak bisa kita bilang pupuknya masih ada atau enggak ya. Mungkin sudah habis disapu oleh air ya. Baik, kita panen ya. Nah, jadi sahabat, kalau mendodos nih, kalau nggak kuat nggak putus ya kan. Kalau kuat nanti takut juga kita. Jadi perlu tenaga, jauh begadang. Itu aja. Waduh, masuk ke rawa-rawa sahabat. Oke,
kita nggak ambil gambar ya. Itu dia. Nah ini dia kondisi lahan ya, kalau makanya kalau saya bilang harus dibikin galian lubang sekitar 4 ya. Saya bikin 3. Jadi beginilah kondisi lahan ya. Ini banjir. Kalau banjir pupuknya habis terhanyut. Jadi nggak bisa nggak tinggal sedikit pun. Oke sahabat, kita istirahat ya. Oke, jangan lupa semangat selalu. Oke sahabat ya, kawan semua ya. Tadi yang di sebelah sana ini di dekat rawa-rawa nih ya. Apa namanya? Ini belum ya. Ada kemarin mengekal sekitar 4 tandan ya. Nah jadi sekarang ini di bagian lahan di bawah ya. Jadi sahabat ya, yang belum meningkatkan pupuknya tingkatkan terus ya, karena kalau nggak dipupuk nggak berbuah ya. Jangan dengar kata orang ya 1 kilo aja cukup ya. Jadi logikanya begini sahabat, kalau misalkan tinggi kita beri 2 kilo nggak mempan ya, nggak kenyang. Nah jadi itulah seperti saya bilang tadi ya, uji coba. Kalau segini berikan 2 kilo, bagaimana, apakah mengeluarkan buah? Kalau nggak mengeluarkan buah ya, kalau segini tambah lagi kilonya sampai mengeluarkan buah, seperti itu. Memang resiko, memang ya setahun lah kita meneliti supaya kita tahu tuh setahun lah, enggak itu pun kurang ya. Kalau setinggi ini kita beri sekian, berapa buah keluar, berapa bunga ya kan. Jadi kalau misalkan nggak sanggup ya ganti lain. Nah oke ya sahabat, hati-hati dalam memanen, jangan barbar sekali ya, nanti tertimpa pelepah atau apa, terjatuh. Karena kita cari rezeki untuk kedepannya ya. Dan jangan lupa berdoa juga untuk keselamatan ya, agar Allah berikan keselamatan selalu ya. Terus jaga kesehatan. Baik, kita hantam ya. Oke sahabat, jadi kan kalau misalkan kebunnya di daerah rawan pencurian ya, saya doakan janganlah sampai ada kecurian ya minyak sawit. Jadi kontrol ya. Jadi ya berikan cat ya, kasih cat tanda. Kalau misalkan apa ya, bayar orang, suruh. Oh, tidak bisa sahabat dengan sabit ini, karena sudah goyang.
Oke, kita pakai dodos dengan mata SPP 77. Lumayan juga sahabat ya, tajamnya luar biasa. Oke, kita zoom bentuk buahnya ya. Ini dia sahabat, buahnya ya lumayan ya, sekitar 25 kilo amin. Oke, pohon selanjutnya ini 3 kilo. Alhamdulillah 1 2 3 4 5 6 7 10 ada mentah dengan kekuatan 3 kilo. Inilah bentuk bahannya sahabat. Saya doakan semoga sahabat yang menonton video saya jangan lupa dibagikan di komentar agar berkembang ya. Dan saya doakan kawan-kawan sahabat-sahabat yang menonton berkembang juga. Tetap berdoa ya agar diberikan Tuhan yang lebih baik. Oke sahabat ya, pohon selanjutnya ini dah ada satu masih mengkal, jadi kita ambil ini ya. Nah, jadi sahabat kebetulan ya, ini jenis dampi. Nah, jadi sahabat jenis PPKS dampi. Kalau nggak salah. Jadi seperti ini sahabat. Kalau bibit cabutan tuh nggak ada istilah PPKS, nggak ada istilah dampi, nggak ada istilah marehat, ya kan? Nggak ada istilah apalagi tenera. Kalau cabutan, kalau bibit perusahaan itu mempunyai nama. Nah, jadi kalau kita nih nggak tahu kalau nutrisi pada biji itu diukur di perusahaan, nggak sembarangan. Nah, inilah kalau cabutan nggak seperti ini sahabat. Nah, makanya jangan dengar tuh bibit cabutan bagus juga, berbuah juga ya, memang berbuah tapi berbeda fisiknya, bentuk pohonnya ya, bentuk pohonnya berbeda sahabat. Yang bibit cabutan ya dengan bibit beli berbeda. Nah, jadi sahabat bisa lihat. Nah, ini bukan cabutan. Jadi sahabat jangan, memang cabutan murah meriah, tidak mengeluarkan modal, tapi ya begitulah, saya nggak bisa berkata. Oke sahabat ya, kalau ukuran ini saya berikan 2,7 2 kilo 7 on. Nah, 2 kilo
7 on. Ya lumayan lah, lingkar buahnya. Itu ada lagi muncul kan. Subhanallah, alhamdulillah. Oke, kita zoom jarak dekat. Ini dia sekitar 30 kilo, amin. Oke, ini dulu ya sahabat. Sebentar. Oke sahabat ya, ini dulu tidak seperti ini, tapi lebih parah lagi batangnya. Sekarang sudah berbuah, tinggal batang ya. Kalau seperti ini saya tidak ragu lagi, sudah bisa mengeluarkan. Tinggal di batang, walaupun kurus rempeng kayak ini ya, tapi ada walaupun kecil-kecil. Oke, kita libas. Kecil. Kecil jadi saya nggak spill ya. Oke. Selanjutnya kita cari pohon mana. Ini saya rasa oke lah. Oke, kawan-kawan semua, sahabat semua ya. Pohon selanjutnya ada satu ya. Baik ya, jangan saya doakan ya yang cari rezeki dan bekerja ya. Selamat sentosa ya. Berkah hari ini. Amin. Oke, kita libas. Oh. Hampir. Jadi sahabat, tolong atau saya sarankan ya agar hati-hati, jangan sampai tertimpa pelepah. Aduh. Oke, kita spill. Ini dia. Lumayan ya, 25 kilo, amin. Oke, pohon di sana sahabat. Nah, jadi sahabat jangan sampai seperti saya ya, semak. Ini kita racun nanti dengan Gramoxone aja. Ini Gramoxone 2 liter 2 on.
Baik, ini dia pohon selanjutnya. Oke sahabat ya, pohon selanjutnya ini dia sekitar 2 meter, 2 kilo 2 kilo 2 kilo 7 on. Nah jadi kemarin ya satu sak saya bagi 23 batang, dapatlah 2,7 kilo. Nah ini dia ya, itu di atas ada bunga satu keluar, sana satu, buah sudah jadi 1, 3 ya. Jadi sahabat usahakan tabung ya untuk panen hari ini. Mungkin yang banyak panen tabung ya, agar tingkatkan lagi pupuknya supaya semakin berat ya dan berbuah selalu, amin. Oke, kita libas. Oke sahabat ya, habis ya, habis semua. Di sana habis, sini habis. Tinggal kita tunggu untuk 20 hari ke depan ya. Oke. Oke sahabat ya, ini kebetulan gagangnya bambu murah meriah. Jadi kebetulan ini kemarin kalau saya beli fiber saya harus motong nih. Kalau saya beli pipa saya harus motong. Jadi sayang ya. Kita beli 400-an, 300-an, habis itu kita potong. Sayang. Jadi saya ambillah bambu. Karena bambu ini luar biasa juga. Kita nggak usah bawa ke tukang perabot, tinggal kita pakai aja. Kurang jelas sahabat, kita sudah. Oke ya, kita zoom. Nah ini dia, bentuknya lumayan, kita 20 kiloan. Nah, bagus, merah menyala. Oke. Oke sahabat, pohon selanjutnya ya, ada 2 tandan dalam 1 batang. Jadi sahabat, ketika tanam sawit ya, usahakan bibitnya tuh dari perusahaan asli. Jangan dengar kata orang cabutan bagus. Sekarang logikanya pandai nak sahabat membedakan bibit pH-nya tinggi, nutrisi pada bibit bagaimana. Jadi kalau orang perusahaan itu udah tahu,
ada alatnya, udah diteliti lagi. Kalau nutrisi pada tanaman sekitar berapa persen, bagaimana buahnya, sudah diteliti semua sobat. Jadi nggak bisa kita pandai-pandai, terlalu pandai, nggak bisa, karena kita nggak ada alat. Jadi beli bibit yang benar-benar bersertifikat. Jadi kalau bibit bersertifikat tuh, kalau 3 meter aja udah bagus buahnya. Berbeda dengan cabutan. Kalau 3 meter batangnya bagus, besar-besar. Kalau yang cabutan nggak seperti itu. Aneh lah. Saya pernah lihat tuh. Aneh. Itulah untungnya kita beli bibit dari perusahaan. Jadi sahabat bisa lihat ya. Bisa bandingkan. Keras. Wah, terjepit sahabat. Terjepit buahnya. Nah, ini dia sahabat. Lumayan ya. Nah, ini dia. Besar juga ya. Ini ada 4 tandan ya untuk cadangan besok. Nah, seperti itulah kalau kita bibit, kalau kita beli bibit, beli, jadi beda sahabat. Nah, ini cabutan ini punya tetangga. Coba sahabat lihat bagaimana ketika pohonnya tinggi. Ini cabutan ini. Ini saya beli dulu harga 15 murah meriah, tapi dari perusahaan, mungkin nggak tahu apakah asli. Pokoknya dari perusahaan yang penting. Tapi ya itulah, lumayan. Satu pohon tuh 2 ini besar seperti bibit beli. Ini cabutan punya saudara nih. Nah, ini sahabat bisa lihat nih, bercampur kan, ada kuning, ada hijau pelepahnya. Ini cabutan semua nih, nggak sama kan, sana tinggi sini rendah. Ini cabutan dari sini sampai sana. Nah, inilah sahabat, ada yang aneh, pelepahnya sebesar paha di sebelah sana. Oke ya, kita pohon Oke sahabat ya, panen sudah ya sekitar ya 4 tandan, 1 2 3 tandan, 4 tandan, 3 batang 4 tandan. Lumayan lah, alhamdulillah ya, kondisi lagi kurang buah ya, tapi lumayan besar-besar lah. Baik ya, kita naikkan ke becak ya. Semangat selalu dan berdoa ya untuk sahabatku, aku doakan ya, semoga rezekinya berlimpah, amin.
Oke, inilah ya sahabat, tempat tandannya lumayan besar juga ya. Untuk jajan rokok. Oke, semangat semangat bekerja untuk sahabat yang bekerja di perusahaan ya. Ada gaji 3 juta atau apa, 4 juta atau berapa ya, kumpulkan ya, dibeli lahan untuk beli lahan karet, atau nggak suka sawit pengen tanam karet, nggak suka tanam karet ya pengen tanam semangka, jagung. Kalau ukuran segitu ya setengah hektar, apa, seperempat hektar kan bisa. Kalau seperempat ya di kampung nih 80 juta ya, itu kira kasar mungkin lebih, tapi saya bilang seperempat itu 80, 80 60 bisa dapat. Jadi kalau misalkan sahabat punya pekerjaan, misalkan maaf nih ya, pekerjaan terendah di perusahaan apa, misalkan tukang sapu, maaf ya, gajinya berapa, mungkin ya gajinya 2.800.000 atau 2 juta. Saya pikir ya bukan 2.500.000, pasti 3 juta ataupun 2.800.000 pasti, walaupun tukang sapu atau mengurus tanaman ya bisa beli 50 juta, bisa beli lahan. Masa nggak bisa gaji seperti itu kan. Jadi bukan apa ya, maaf ya, artinya begini, saya nggak ada kerja, gaji bulan nggak ada. Kalau lihat orang ada gaji itu, waduh, enak kali ya. Bisa, maksudnya gini, kalau misalkan lihat kawan-kawan yang ada pekerjaan, baik driver, baik seperti yang kalau di rumah ke rumah tuh COD ya, COD ya, itu gajinya sekian sekian, 3 juta pasti ada. Wah, enak kali, bisa cicil ini, bisa beli ini, pengen ini cicil, gitu maksudnya. Bukan apa ya, bukan merendahkan, maksudnya ketika melihat kawan itu bergaji per bulan, senang kali mau nyicil apa bisa ya, semangat ya. Oke sahabat, selamat jumpa lagi ya. Ini tadi di sana ada satu batang, ini ada satu tandan ya. Jadi sahabat, eh setelah panen ya, kumpulkan pelepahnya, jangan berserak. Kalau macam seperti ya punya tetangga sebelah kemarin, pelepahnya berserakan. Jadi kalau berserakan kita lari pun nggak bisa. Nah, kalau sudah kita kumpulkan, kita memberi racun tuh mudah ya. Ini blok sini, ini blok sana, seperti itu. Tapi kalau kita nggak kumpulkan, nggak kita rapikan ya, kita jalan kan, kalau misalkan tersangkut kaki bagaimana, jatuh, cedera kan. Nah, jadi sahabat, seperti itulah ya, tingkatkan pupuknya. Bulan kemarin 3 kilo ya, hantam 4 kilo ya. Kumpulkan duitnya ya, tabung-tabung ya. Untuk sahabat yang bekerja di perusahaan ya, yang gajinya 3 juta atau kurir ya, kita bilang kurir, atau apa ya, kumpulkan duitnya ya, beli lahan sawit. Karena mana karena kita nggak tahu rezeki ya di mana. Kita nggak tahu sampai kapan ya kita bekerja di perusahaan ya, namanya perusahaan nanti ada pemberhentian atau pergantian level jabatan ya. Jadi mulai sekarang tabung ya, nggak dapat 1 hektar, setengah hektar, nggak dapat setengah hektar, seperempat hektar, seperti itu. Kalau seperempat hektar tuh bisa kita bilang ya 500 bagi 2, 250 meter. Nggak dapat seperti itu ya 100 meter aja. Oh ya, ya 100 meter atau 50 meter. Kalau 50 meter tuh 2 petak sawah. Kalau di sini ya, kalau di sini kan sawahnya 25 kali 25. Berarti kalau
100 meter tuh 4 petak. Ya lumayan lah. Kalau 50 meter 2 petak sawah ada. 50 ya. Ya, seperti itulah. Jadi, oke lah ya, kita panen ya. Ini sahabat kebetulan sawitnya dibilang sawit pelepah kuning, sawit batu ya. Kalau di daerah sahabat jenis apa ya? Sawit yang pelepahnya kuning. Jadi kalau pelepah kuning nih sahabat susah mengeluarkan buah. Tapi ini ya alhamdulillah nih 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada perubahan. Dulu tidak ada perubahan sahabat. Saya pakai 3 kilo tidak ada perubahan. Jadi saya ganti dengan pupuk baru, berhasil. Keluarlah buah ini. Sekitar ada 4 mentah. Nah itulah ya bentuk sawit pelepah kuning yang beredar susah mengeluarkan buah. Dan sekali dapat buahnya lumayan besar. Keras ya, luar biasa kerasnya. Luar biasa terjepit. Aduh, sangat lelah sekali sahabat. Kebetulan tidak diasah. Jadi apalagi sahabat ya, sudah semua nggak cukup ya, apalagi jadi pupuk terus. Kerasnya minta ampun sahabat, bukan nggak tajam sabit ini. Oke ya, akhirnya jatuh juga. Kita zoom ini bentuknya. Buahnya bagus. Lumayan ya.
Oke, proses selanjutnya ini ada 4, belum mengeluarkan, belum masak. Kalau nggak ada pupuk ya nggak bisa banget. Inilah bentuk hasil buahnya, sekitar 20 kilo, amin ya. Belum ditimbang, mana tahu kuasa Tuhan sangat bisa berat dibikin. Sudah habis, hanya 4 pohon, 4 batang. Nah, ini sebelumnya 2 kilo tidak mengeluarkan buah. Sekarang 3 kilo, 1 2 3. Nah, ini 3 kilo. Yang di sana ya juga. Nah, inilah sahabat ya, saya doakan kepada sahabat ya, semoga dapat lahannya luas 1 hektar. Amin. Oke. Selamat pagi sahabat semua ya, sekitar jam 9 ya. Nah, sahabat semua yang belum panen ya panen terus ya, yang belum mupuk terus, dan yang belum mengontrol buah apakah sudah masak ya pergi terus ke kebunnya dan lihat apakah sudah mulai masak, jangan sampai berondolan ya. Nah, sahabat semua jangan lupa kontrol rumputnya, jangan sampai kepanjangan atau semak belukar, karena sawit ini nggak suka dia semak belukar ya. Dan pastikan pemupukan ya, sekarang sudah bulan 2 ya, 2 3 4. Kalau misalkan sahabat memakai metode 3 bulan dalam setahun, berarti 1 bulan sekali ya. Kalau sahabat memakai metode 4 bulan ya 4 bulan 6 bulan ya, tergantung. Jadi sahabat bisa memilih berapa kilo per pokok, per pohon berapa kilo ya. Kalau setinggi seperti ini sahabat bisa lihat ya, kebetulan itu sudah masak. Nah, ini sekitar 4 kilo ini. Saya berikan 4 kilo. Karena metodenya 3 bulan sekali ya, saya kurangi menjadi 2 kilo, 2,7 kilo 7 on. Inilah ya sahabat, ada yang belum masak 1 2 3, di belakang 2 5. Seperti itulah ya, kita memupuk. Terserah sahabat, kalau misalkan 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, terserah ya, pilihlah ya. Pakai pupuk apa ya, bisa sahabat pakai NPK 16 berapa tuh ya, mahkota ya, mahkota karena kaliumnya tinggi. Oh ya, saya nggak bisa sebutkan ya, saya nggak bisa sebutkan jenis pupuk apa ya. Yang penting 16 16 16 16 17 16 27 yang kaliumnya 27 ya, atau apalah ya, atau jenis pupuk lainnya ya. Jadi sahabat, saya memakai metode gali ya, tanam, karena kenapa ini, kalau banjir ini sampai di atas pinggang ya. Coba bayangkan sahabat, kalau misalkan kita tabur di atas tanah, besoknya banjir ya, dihapus ya, disapu jagat lah pupuk yang kita tabur. Makanya saya pakai lubang sekitar 2 cangkul, saya cangkul 3 lubang, terus saya pupuk di situ dan saya tanam. Karena dulu sebelum menggunakan metode itu, saya mupuk sekitar bulan 12 ya, bulan 12. Pas bulan 2 jadi banjir ya kan. Jadi sahabat semua, itulah banjir. Saya mikir ini kalau pupuk 2 bulan belum cair semua, belum cair semua dan belum hancur semua ya, habislah, habis. Jadi
habis ya nggak bisa lagi kita nggak bisa lagi sawit kita untuk menyerap pupuk ya kan, karena kenapa, sudah disapu jagat oleh genangan air dan arus air. Ini sekitar, kalau banjir tuh di bawah lutut dan di atas lutut, kalau parah nanti ya sampai ke pinggang. Makanya saya pakai metode lubang ya, terbukti sahabat semua. Jadi sahabat, walau begini, kalau misalkan kita pakai metode lubang, walaupun genangan air tuh sekitar 5 jam, pupuk tetap berada di situ, tetap dia. Tapi kalau misalkan kita tabur pas banjir, genangan air sampai 4 jam dan 5 jam, bahkan lebih, bahkan sampai 1 hari ya kan. Jadi pupuk yang kita tabur di tanah itu dia terangkat ke atas. Nah, jadi nggak masuk akal kan. Kalau kita pikir-pikir, ya habislah disapu jagat oleh air. Nah, maka dari itu sahabat, saya pakai metode lubang ya. Saya pakai metode lubang, itu lebih efisien dan bagus lah. Nah, jadi sahabat semua yang panen, jangan ya tergesa-gesa nanti jatuh ya, karena besoknya kita butuh panen untuk mencari rezeki. Dan saya doakan dilimpahkan rezeki serta diberikan kesehatan selalu ya. Yang kawan-kawan yang belum pupuk, saya doakan ya, dengan kalau sudah memupuk semoga ya respon pupuk pada tanaman, buahnya banyak dan berat. Kita jangan lupa lakukan pruning ya, pelepah itu dipangkas ya, karena banyak pelepah itu diserapnya ya. Jadi begini sahabat, kalau saya tuh nggak hobi ya pakai songo 1, songo 2. Karena kenapa, kalau pakai songo itu buang-buang pupuk aja, karena daun ini menyerap pupuk. Jadi saya mikir kalau pakai songo ya nggak bagus lah. Tapi kalau turun pelepah turun buah, turun pelepah turun buah, ataupun turun buah atau pelepah, dia di bawah buah tuh ada pelepah satu. Jadi sangat sangat cocok ketika daun membuat makanan, dia langsung ke buah yang di atasnya, seperti itu. Jadi saya nggak hobi ya, dari dulu saya nggak hobi, nggak pakai songo 1, songo 2 meter saya nggak pakai songo, tapi bagus juga, batangnya nggak kurus. Nah, seperti itulah sahabat semua ya. Jangan lupa teliti ya. Teliti artinya apa? Pakai pupuk ini bagaimana? Setahun pakai pupuk NPK bagaimana? Setahun lagi ke depan pakai pupuk urea bagaimana? Setahun ke depan lagi pakai SP36 bagaimana? Setahun ke depan lagi pakai KCL bagaimana? Habis itu 4 tahun teliti lagi, balik lagi ya, balik lagi, campur-campur pula ya, campur-campur, NPK campur ini, misal contoh NPK campur urea. Setelah itu 1 tahun sahabat teliti, habis itu SB36 campur KCL bagaimana? Nah, nanti dapat itu. Jadi bandingkan, kalau misalkan setahun begini buahnya, saya pakai pupuk ini, campur ini, setahun begini buahnya, nanti dapat ya. Sahabat bisa untuk ngebom, mau berat, mau gini, mau gitu ya, udah mudah. Jadi begini sahabat, bukan saya meremehkan untuk bertanya ya. Bertanya bagus ya, tapi bingung kita. Si ini bilang pupuk ini bagus, si itu bilang pupuk itu bagus. Bagus semua. Nah, jadi sahabat semua, begitulah. Setahun SP campur KCL bagaimana? Setahun ke depan urea campur KCL bagaimana? Tahun ke depan lagi NPK campur SP36 campur KCL 3 macam bagaimana? Ya kan? Misalkan sahabat punya modal, urea 1 kilo, SP36 1 kilo, apalagi KCL 1 kilo, borat setengah kilo atau berapa gram. Nah,
berikan pada sawit, tunggu 1 tahun bagaimana, lihat perbandingannya bagaimana. Kalau nggak cukup 1 tahun, 2 tahun. Jadi supaya sahabat bisa membedakan ya. Nah, habis itu balik lagi, oh saya mau 2 macam ya, Orea sama SP aja. Atau yang satu lagi, saya 2 macam aja lah, SP tambah KCL. Oh saya nggak mau, saya satu aja lah. Misal kita bilang SP36. Nah itu teliti setahun bagaimana, setahun bagaimana. Jadi nanti dapat sahabat. Kalau misalkan sahabat buka lahan lagi, jadi tahu untuk meningkatkan buah di umur 2 meter bagaimana. Jadi kalau kita tanya sama orang berapa pupuk 2 kilo, berapa pupuk umur 2 meter, bilang orang 3 kilo. Padahal 1 kilo mampu untuk mengeluarkan buah. Nah, jadi biayanya berapa itu sahabat semua? Kalau semeter, nah seperti itu tuh. Itu nggak usah 1 kilo, semeter aja 1,5 kilo cukup. Tapi kalau memang mau buah sawit besar ya nggak apa-apa. 3 kilo itu lebih banyak, terlalu banyak. Kalau 1 meter, 2 kilo bagus, main dia. Itu terlalu banyak. Nah, jadi berapa hematnya kan? Jadi sahabat bisa uji coba dengan 1,5 meter dapat mengeluarkan buah. Oh berarti bisa. Dengan misal begini, 1,5 meter sahabat, 1,5 meter sawit sahabat. Sahabat berikan pupuk kita bilang 2 kilo. Pertama 1 kilo. 1 kilo bagaimana? Keluar buah nggak? Oh nggak keluar selama 6 bulan. Tambah lagi 1 kilo. Selama 6 bulan tadi, 6 bulan ke depan untuk bulan 12. Bagaimana? Bulan 12 mau ganti tahun, lihat apakah keluar buah. Oh nggak keluar buah, ganti lagi. Seperti itu sahabat. Jadi tahu nanti ya, nggak kita buang-buang duit. Karena kenapa bilang orang 2 meter 3 kilo. 2 kilo aja cukup. Kalau kita punya ilmu pengetahuan sudah kita teliti ya mungkin lebih rendah itu bisa ya. Nah, jadi seperti itu sahabat semua. Oke, kita